Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video chemistry bersamaku. Oke, udah nonton video pertama, harus nonton dulu biar paham materi selanjutnya, karena ini akan lebih ringkas lagi karena kalian udah harus mengerti urutannya itu kayak mana. Oke, materi kedua yaitu halogen. Nah, kita harus bahas dulu. Halogen itu apa? Kalau gas mulia kan gas. Halogen itu gimana? Halogen itu berasal dari kata halos, yaitu garam, genes, pembentuk. Jadi halogen adalah pembentuk garam. Contohnya macam NaCl gitu. Nah, kita bahas yang akan ditanya-tanya aja. Jadi kita langsung masuk aja. Halogen ini terdapat di golongan 7A. Jadi sampingnya, samping si 8A itu, si gas mulia. Nah, apa-apa aja? Ada F, ada Cl, ada Br, ada I, dan ada At. Gitu ya. Tapi AT ini kan astatin. Nah, ini tuh tidak dibahas ya. Jadi ini nggak pala ikut karena dia jarang ada gitu. Jadi kita susah mengulik dia. Oke teman-teman, selanjutnya juga bagaimana cara menghafalnya sih? Nah, menghafalnya itu adalah Fraser Charles beri ikan anak tetangga. Fraser Charles beri ikan anak tetangga. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya dia bersifat apa? Dia bersifat non-inert. Kenapa non-inert? Karena dia itu mudah menangkap atau memberi elektron gitu. Jadi yang pertama dia itu berada di golongan 7A. Yang kedua dia bersifat non-inert. Dan yang terakhir elektron valensinya itu 7. Oke? Karena dia berada di golongan 7 gitu. Nah, kalau misal bahas tentang konfigurasi elektron, teman-teman udah tahu dong gimana dia ya kan konfigurasi elektronnya, kan udah belajar tadi yang di gas mulia. Jadi udah ngerti. Karena dia nomor atomnya itu 9, berarti konfigurasi elektronnya 2, 7, begitu dan seterusnya. Oke. Selanjutnya wujudnya gimana? Ini wujudnya beda-beda ya, jadi agak diingat aja. Kalau F itu gas, kalau Cl dia gas, kalau Br dia cair, kalau I dia itu padat. Jadi gas, cair, padat. Ingat, gas, cair, padat. Selanjutnya untuk warnanya. Warnanya kalau F itu dia kuning, kalau dia Cl dia hijau kekuningan, kalau Br dia merah kecoklatan, kalau I dia ungu kehitaman. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke? Tahapnya itu adalah di sifat kimia, sifat fisika, dan sifat periodiknya. Untuk sifat kimianya, yang pertama dia reaktif. Ya, jelas dong. Non-inert gitu kan, berarti dia reaktif. Nah, dia itu reaktif. Terus setelah itu yang kedua ada berikatan logam. Jadi dia berikatan logam. Dan juga berikatan non logam, ya kan? Nah, jadi kalau dia berikatan logam dia senyawa ion, kalau dia berikatan non logam dia senyawa kovalen. Gitu. Oke? Jadi yang pertama ada reaktif, yang kedua dia berikatan logam dan non logam. Terus yang ketiga dia itu bisa juga dibilang terjadi jadi asam halida. Tapi kayaknya ini nggak dibahas. Selanjutnya kita bahas tentang sifat fisikanya. Sifat fisikanya itulah dia wujudnya tadi gas gitu kan. Ada cair, ada yang padat gitu. Terus warnanya ada kuning, ada yang hijau kekuningan dan begitu. Oke, selanjutnya aku akan jelaskan tentang sifat periodiknya. Yang pertama ya, itu kecenderungan bertambahnya dulu, yaitu jari-jari atom, titik didih, titik leleh, dan massa jenis. Jadi nggak usah capek ngapalnya. Aduh, apa ya kecenderungan gas mulia? Udah sama dengan kecenderungan bertambah dari halogen. Yang kedua juga sama, energi ionisasi, afinitas, terus keelektronegatifan untuk kecenderungan berkurangnya. Jadi yang susah itu dihafal adalah konfigurasi elektronnya, aduh ngapal nomor atom, terus ada wujudnya, warnanya yang mau dihafal, sifat kimianya agak bertambah, sifat fisikanya kan udah dihafal wujud sama warnanya, udah cukup gitu aja.
Oke teman-teman, yang terakhir aku akan jelasin tentang kegunaannya. Jadi kita bahas fluorin dulu. Fluorin itu digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es. Oke. Juga dia itu untuk pasta gigi ya. Terus dia bisa jadi bahan plastik tahan panas dan juga bisa mengukir di atas kaca. Selanjutnya ada klorin, Cl. Nah, di sini sebagai disinfektan, terus pada industri dia digunakan sebagai pipa, terus di industri kertas dia sebagai pengelentang dan digunakan sebagai pelarut serta obat bius. Gitu. Selanjutnya ada bromin. Di bromin ini dia itu digunakan sebagai zat pemadam kebakaran ya, yang nya itu. Selanjutnya dia dalam air. Dia itu digunakan untuk pengoksidasi dan sebagai obat-obatan. Dan yang terakhir adalah iodin. Iodin ini digunakan sebagai antiseptik ya. Dalam alkohol antiseptiknya itu mengandung iodin. Kalau misalnya kalian tengok warna kuning itu ada iodinnya. Selanjutnya sebagai disinfektan obat borok gitu. Borok itu apa? Boleh di searching. Mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan materi-materinya. Semoga teman-teman paham materi kedua aku, halogen, yang berada di golongan 7A. Dan kalian belajar lagi, kulik-kulik lagi, diingat-ingat lagi. Iodin, oh ini sebagai antiseptik. Terus buat pertanyaan, warna dari Cl apa ya? Hijau kekuningan gitu. Atau kuning kehijauan, merah kecoklatan, ungu kehitaman. Berarti tinggal diurut aja karena udah terbayang gitu tabelnya. Oke, semoga materi aku dapat menambah wawasan kita semua dan semangat untuk ujiannya. Aku yakin kalian itu bisa melewatinya karena ya cobaan ini harus dihadapi ya, tidak boleh lari. Oke, aku akan kirim juga catatannya biar kalian itu juga mudah menghafalnya. Sampai sini aja videonya. Lebih kurangnya aku mohon maaf atas kekurangan-kekurangan video aku. Selanjutnya jangan lupa ditonton video logam alkali, alkali tanah dan juga materi terakhirnya periode 4. Sampai sini dulu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.